Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 2304 0111100323. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai desain interface. Dan yang saya pilih adalah website perusahaan. Tugas ini atau presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia komputer. Oke, ada tiga topik utama untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, dan tema desain. Oke, kita mulai yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya memilih website perusahaan atau profil perusahaan, yaitu perusahaan IT saat ini sedang banyak diminati, sehingga terciptalah atau muncul ide di diri saya sendiri untuk membuat desain website profil perusahaan IT. Oke, berikutnya yaitu ada tujuan mengapa saya membuat desain website perusahaan. Desain ini nantinya diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan jasa dan layanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Juga dapat dijadikan sebagai ajang perusahaan untuk menampilkan portofolionya, di mana perusahaan tersebut dapat menunjukkan bahwa dia sudah dipercaya oleh banyak klien. Adapun tema yang saya pilih dalam membuat desain kali ini yaitu minimalis. Tujuannya supaya tampilan yang tampilan websitenya ini clean, juga nyaman ketika dibaca oleh klien. Serta karena tampilannya clean ini, nantinya konten yang ada di dalam desainnya itu atau yang ada di dalam websitenya bisa dibaca dengan lebih mudah atau lebih jelas. Dan informasinya pasti tersampaikan kepada para calon klien. Berikutnya yaitu membuat desain sesuai kaidah pembuatan website. Nah, ini merupakan inti dari tugas yang diberikan saat ini. Nah, membuat desainnya itu harus sesuai dengan kaidah pembuatan website. Namun yang perlu digarisbawahi karena pada saat ini atau tugas yang diberikannya itu hanya berupa desain, sehingga kaidah dalam pembuatan website yang dipegang atau yang saya jadikan acuan yaitu kaidah desain. Kaidah desain ini menekankan konsistensi dalam penggunaan elemen pada desain seperti warna, font, ukuran tombol, dan layout. Kemudian, kesederhanaan atau minimalis ini menjadi salah satu poin penting berikutnya. Tampilan yang tidak terlalu ramai serta menyediakan ruang kosong untuk kemudahan saat membaca konten. Nah, ini menjadi salah satu alasan juga mengapa saya mengambil tema minimalis dalam membuat desain website perusahaan. Berikutnya ada hierarki visual pada desain juga harus jelas seperti judul, kemudian subjudul, isi, dan yang terakhir ada button action. Oke, saya akan coba presentasikan hasil yang telah saya kerjakan. Nah, ini hasil pekerjaan saya. Jadi, saya mengerjakan desain ini menggunakan aplikasi Figma. Tapi di sini hanya versi webnya ya, bukan aplikasi desktop. Nah, di sini saya membuat 3 buah page karena limit dari Figma yang versi free-nya ya. Jadi hanya membuat 3 halaman. Nah, di sini jadi di halaman homepage itu seperti ini. Nanti saya akan show secara per page. Kemudian page kedua dan page ketiga itu saya gunakan untuk service dan klien. Oke, yang pertama kita akan coba lihat di bagian page yang pertama. Nah, ini merupakan page pertama dari website perusahaan. Jadi di sini saya memilih tema yang cukup kalem dengan menggunakan warna-warna cerah dan tulisannya di sini saya buat terbalik dengan temanya ya. Jadi ketika temanya warnanya cerah, saya gunakan tulisan warna hitam. Dan ketika buttonnya berwarna, ini saya gunakan tulisan warna putih. Nah, di sini ada header atau titelnya atau judul, kemudian ada subjudul dan di sini ada button action. Nah, ini halaman awal ketika pertama mengakses. Kemudian ketika di scroll ke bawah itu ada bagian about us. Nah, ini kayak semacam penjelasan singkat dari profil perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut bergerak di bidang IT
dengan bidang apa saja yang dia eh, kerjakan. Kemudian bisa menampilkan informasi kapan dia berdiri. Nah, di sini sebagai contoh itu 2015. Kemudian kemudian di bagian bawah itu ada bagian konteks. Nah, di sini ketika ada user yang tertarik, dia bisa mengisi seperti di sini ada nama, email, kemudian pesan, misalnya pesan apa yang akan disampaikan oleh para calon klien untuk perusahaan IT ini. Nanti di sini bisa diklik kirim pesan. Adapun di bagian kliennya di sini ada kontak perusahaan jika memang calon klien ini akan langsung menuju atau menghubungi perusahaan, bisa itu menggunakan WhatsApp maupun email. Juga ada alamat yang bisa dijadikan yang bisa didatangi oleh calon klien. Nah, ini adalah halamannya pertama atau halaman home. Kita sekarang coba gerak ke halaman service ya. Nah, ini service yang menjadi halaman kedua. Services ini sebenarnya menjelaskan produk apa saja yang disediakan oleh perusahaan. Nah, di sini saya hanya menampilkan tiga, karena ini hanya contoh aja ya. Tergantung nanti perusahaan tersebut mau memberikan tiga, lima, atau bahkan lebih banyak lagi produk yang dia sediakan. Nah, di sini ada judulnya, kemudian ada subjudul. Setelah subjudul, berikutnya ada card. Yang card yang pertama ini, di sini ada IT Strategi Consulting, merancang roadmap digital bisnis Anda. Nah, ini card yang pertama itu produk pertama. Ketika di sini ada judul dan subjudul penjelasan. Penjelasan di sini mengacu sama judulnya. Jadi misalnya ini IT Strategi Consulting, nanti di sini bisa diisi bahwasannya untuk bidang ini seperti apa yang akan perusahaan itu lakukan. Kemudian di sini ada button pelajari selengkapnya untuk user bisa mendalami bidang tersebut. Berikut juga dengan bagian-bagian lain yaitu cloud infrastructure, software development. Di sini saya hanya mengambil tiga contoh produk saja. Berikutnya ada halaman yang ketiga atau halaman klien. Nah, halaman klien ini bisa dijadikan eh, sebagai penguat rasa percaya bagi para calon klien, karena di sini perusahaan bisa menampilkan perusahaan-perusahaan yang mungkin nantinya akan ada banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa dari perusahaan ini, sehingga nantinya perusahaan ini, perusahaan IT ini bisa menampilkan klien-kliennya. Itu misalnya ada klien A, klien B, klien C, sampai banyak klien berikutnya, sampai sebanyak-banyaknya dia punya klien. Nah, itu pastinya ketika ada beberapa klien yang merupakan perusahaan besar, itu tentunya akan memberikan rasa percaya yang lebih tinggi lagi, sehingga tidak ada keraguan seorang calon klien untuk memilih perusahaan itu tersebut. Jadi, memang tujuannya itu bisa jadikan sebagai ajang promosi, juga diberikan portofolio dari perusahaan tersebut sebagai peminat calon pelanggan juga. Oke, ini desain yang telah saya buat. Nah, di sini juga ada bagian footer. Nah, footer ini sebagai bentuk copyright sebelah kanan, dan sebelah kirinya ini ada icon-icon icon-icon media sosial yang nantinya merujuk pada akun media sosial official dari perusahaan tersebut dan bisa diakses oleh para calon klien. Oke, kembali lagi ke presentasi. Oke, cukup sekian dari penjelasan hasil desain saya untuk tugas pertemuan ke-6 dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Mohon maaf apabila ada kesalah kata atau salah informasi. Terima kasih.